Halo Recovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada all new Daihatsu Ayla 2023 dengan warna putih. Tipenya adalah tipe X alias tipe yang paling menengah, dan dia juga ada versinya yaitu ADS. Semuanya akan kita ulas singkat dalam video ini, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau kita perhatikan dari tampilan depan, all new Daihatsu Ayla ini berubah total dengan generasi sebelumnya. Kita bisa lihat daripada grill depannya, kemudian lampunya, DRL-nya, kemudian spionnya, semuanya berubah total. Dan ini terlihat lebih panjang untuk bagian kap mesinnya. Kita ulas singkat dari tampak paling atas. Di sana kita bisa perhatikan kaca filmnya ini sudah dibuat sewarna agak hitam pekat lah ya. Dan disupport pula dengan CPF1. Tuh, CPF1 dari Windows film kacanya. Nah, di sini juga terdapat dua buah wiper yang memang di sini belum frameless ya. Kemudian di sini untuk penyemprotan daripada wipernya. Nah, ini terlihat lebih panjang. Ini kap mesinnya jauh lebih panjang daripada si Ayla sebelumnya. Kemudian di sini akan terlihat lebih jelas lagi nih perbedaannya nih. Grill bagian depan di sini saat ini dibuat warnanya memang ada dua warna, dupe di bagian bawah dan di atasnya ini adalah warnanya black glossy. Kita bisa perhatikan di sini ya, warnanya black glossy. Kemudian di sini juga ada aksen kotak-kotak, dan di sini adalah warnanya warna dupe di bagian bawahnya. Nah, di sini dibuat black glossy kembali. Black glossy yang dengan aksen segitiga-segitiga. Kemudian di sini black dupe, dan di sini black glossy kembali di bagian tengah ini yang memang di sini akan tertutup dengan adanya plat. Nah, logo daripada kayak A ya, logo A ini yang menandakan memang dia masuk di kelas LCGC. Dia sekarang kalau kami rasa ini jauh terlihat lebih besar, dan di sini memang warnanya adalah black glossy. Kemudian turun lagi ke bawah, di sini ada aksen warnanya karbon, dan di sini juga ada tulisannya ADS di bagian bawah ini. Nah, untuk daripada sampingnya ini akan terlihat lagi yang nyata perbedaannya, karena di sini sekarang ini maksud kami sudah terdapat DRL. Ketika on kunci kontak maka akan langsung menyala DRL ini, dan pastinya sudah LED dong DRL-nya ya. Walaupun ini kesannya terlihat lebih besar untuk cover daripada DRL-nya, jadi dia keluar nih. Kemudian lampu utamanya, karena dia memang adalah tipe X ADS, maka dia belum mendapatkan lampu yang secara keseluruhannya terdiri dari LED. Ini semuanya masih halogen. Kemudian bohlam ada juga lampu kotanya kecil di bagian dalam sana, dan di sini lampu senya juga masih bohlam semuanya, karena dia adalah tipe X ADS. Kemudian dari tampak samping, kalau kita perhatikan di sini, yang nyata perbedaannya lagi kita bisa lihat ya. Kalau dari samping itu memang lebih panjang. Kemudian di bagian belakang juga ini terlihat lebih berisi lagi, tidak model kayak tepos seperti ini. Yang sebelumnya kan tepos. Peleknya juga berubah. Dari tampak paling atas samping di sini sudah terdapat yaitu talang air tipe X, dan ini juga ada tulisannya Ayla. Nah, ini juga kacanya dibuat warnanya hitam pekat. Ini lebih pekat daripada di bagian depan, itu sudah pasti ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat di sini supportnya adalah CPF1 juga untuk Windows filmnya. Handle pintunya saat ini dibuat berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya kan cungkil. Nah, karena dia tipe X, dia belum support keyless entry kecuali tipe di atasnya dia. Nah, untuk spionnya kalau kita lihat di sini dia modelnya bisa dilipat, walaupun manual, belum auto retract, tapi sudah elektrik. Sudah elektrik untuk pergerakan pengaturan daripada kaca yang ada di sini. Nah, di bagian kaki-kakinya ini juga akan terlihat perbedaannya. Kaki-kakinya kalau kita perhatikan di sini mengusung ring yang sama di 14 in, tapi memiliki desain pelek yang berbeda. Single tone itu memang, tapi dengan desain yang berbeda dengan Ayla sebelumnya. Ini lebih cakep lah ya dengan model seperti ini kalau menurut kami. Dan untuk pengereman di bagian depan ini sudah pasti cakram. Untuk body kitnya di bagian samping tidak ada karena dia tipe X ADS. Nah, di bagian belakang di sini dengan desain pelek pasti sama, yaitu 14 17565 R14. Untuk pengereman di bagian belakang ini sudah pasti tromol, karena kelasnya dia juga masih rata-rata tromol ya. Di bagian pengisian fuel terletak di bagian kiri dengan model bulat seperti ini.
Nah, ini kalau dari tampak samping. Kemudian tampak belakang, di sini berubah total lagi. Terlihat jauh perubahannya daripada Ayla sebelumnya. Sekarang jauh lebih mengkotak. Walaupun memang kalau sekilas kurang cakep karena memang tidak ada spoiler. Karena dia kembali lagi dia adalah tipe XADS. Kita ulas singkat dari tampak paling atas. Antenanya masih menggunakan Shortpool antena. Kemudian di sini tidak ada spoiler. Dan dia tipe XADS. Kalau kita perhatikan di dalam sini tidak mendapatkan lampu juga ya. Tidak ada high mount stop lamp baik di dalam maupun di atas luar sini. Dan untuk daripada penyemprotan wiper kalau menurut kami agak ke samping kiri ya. Kurang keren ya, coba dibikin di tengah sini nih. Tapi nanti kalau tertutup dengan adanya spoiler tambahan yang modifikasi mungkin jauh akan terlihat lebih rapi lagi. Nah di sini kacanya juga dibuat hitam pekat, belum ada defogger karena kelasnya dia juga banyak belum menggunakan defogger. Nah di sini juga ada aksen warna hitam dop, kayak cover seperti ini. Ini juga menambah kesan lebih keren sih, lebih cakep lah ya. Yang jelas lebih cakep. Kalau polos aja kurang oke ya. Ini lebih cakep dan lebih keren juga kalau dilihat. Kemudian di sini tetap terdapat satu buah wiper yang belum frameless juga, rata-rata juga belum frameless ya. Kemudian di sini ada logo Daihatsu. Ini logo Daihatsu-nya ini kategorinya bagus ya, berupa logo karena dia timbul dulu dan aksen warna chrome. Nah, untuk kanan dan kiri juga tetap terdapat dua buah. Ini kalau menurut kami bukan reflektor juga ya, ya sejenis kayak variasi lah. Karena reflektor yang sesungguhnya itu berada di sini nih. Ini reflektor sesungguhnya ketika mendapatkan lampu pada malam hari maka akan menyala di bagian sini. Ini hanya sebuah variasi. Kanan maupun kirinya ini keduanya tidak menyala. Yang menyala adalah di bagian sini. Yang memang semuanya lampunya ini dari belakang masih mengusung lampu yang bolam semua. Baik dari lampu mesinnya, lampu remnya, lampu sennya, kemudian lampu mundurnya. Ini semuanya masih bolam ya. Dan di sini ada Ayla, logo Ayla yang cukup gede dan ini adalah tipenya XADS karena memang di depannya ada body kit yang bertuliskan ADS. Di bagian kiri ada Astra Daihatsu. Nah, dibuat Daihatsu-nya saat ini kayak model garis-garis ya. Ini kalau kita lihat ya. Agak kasar model garis-garis seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya, desainnya. Nah, ini juga berubah total ya. Lebih cakep. Jujur ini lebih cakep. Karena memang dengan perubahan desain yang kalau kami suka seperti ini. Karena agak garis-garis tegas seperti ini. Kami lebih suka seperti ini desainnya. Nah di sini di bagian bawahnya juga terdapat tempat plat yang sangat cukup besar dan pastinya di bawah juga terdapat lampu ya, lampu plat dan pastinya masih bolam semua kalau seperti ini ya. Kita bisa perhatikan di sini. Ini masih bolam semuanya. Nah di bagian tengah ini ada perubahan lagi. Kalau sebelumnya masih menggunakan cungkilan ya, jadi masih kunci, anak kunci yang dimasukkan. Sekarang dia sudah model elektrik seperti ini. Nah kita buka. Kalau bibir bagasinya terlihat dia kelihatannya kecil aja. Dan ini kategorinya cukup tinggi ya. Bibir bagasi ini lebih tinggi. Semuanya ada plus minusnya. Plusnya adalah kalau ada goncangan benda di dalam sini aman. Tapi minusnya mungkin agak berat untuk mengangkat sebuah benda, butuh effort pada saat menurunkan dan memasukkan ke dalam bagasi. Kategori luas bagasinya ya cukup lah ya. Memang tidak terluas di kelasnya dia. Untuk kanan maupun kiri tidak terdapat gantungan, tidak ada juga di sini lampunya. Dan di sini sudah mendapatkan biasa jaring karbon ala Daihatsu. Dan di sini kalau kita buka di bawahnya juga mendapatkan spare serep bannya ya, seperti ini. Kaleng pastinya. Kategorinya ini cukup lah ya, tidak begitu luas, pokoknya cukup. Kalau kita tutup seperti ini, suara daripada penutupan pintu bagasi ini terkesan enak banget di telinga. Jadi tidak yang berat mobil murah seperti itu. Ini terkesan mobil mahal. Dengan desainnya kami suka ya. Di bagian belakang ini kami lebih suka ketimbang di bagian depan. Tapi semuanya kembali kepada selera ya. Kalau masalah suka atau enggaknya. Secara garis besarnya kami suka dengan desain di bagian belakang ini. Dan kalau kita tutup agak sedikit kencang, suaranya pun masih dep, itu terkesan kayak mobil mahal seperti itu. Kalau kita masuk sebagai driver di New Daihatsu Ayla 2023, kita akan perhatikan dari door trimnya. Aksen warnanya dari door trim di sini semuanya adalah perpaduan warna hitam semuanya. Hanya sedikit warna merah di sini ya, karena bagian penguncinya doang. Handle-nya warna hitam, kemudian di sini juga warna hitam, dan di sini semuanya perpaduannya warna hitam. Tapi di sini memang karena tipe XADS belum ada material soft touch sama sekali. Ini juga masih keras semuanya. Di sini juga ada aksen garis-garis tapi keras semuanya, tidak ada material soft touch sama sekali. Nah, untuk daripada auto yang pastinya sisi dari driver ya, untuk switchnya ini, untuk power window-nya, dan ini sudah electric mirror, tapi belum auto retract, hanya electric mirror aja.
Untuk instrumen clusternya, kalau kita perhatikan di sini simple sporty ya. Di bagian kiri seperti biasa RPM, di bagian tengah ada kilometer dan ada odometer, trip A, trip B semuanya ada di bagian kanan yang di sini nuansa digital warna kuning. Dan di sini juga terlihat ada dua buah pintu yang terbuka. Sekarang kalau kita tutup bagaimana hasilnya? Kita tutup satu pintu, maka dia juga akan tertutup di displaynya. Ini bagus lah ya, mewakili daripada keadaan aslinya. Kemudian kita akan buka lagi, maka akan terbuka juga di display di bagian odometernya yang ada digital tersebut. Nah, kemudian bagian setirnya ini memang belum ada lapisan kulit, tapi dia kategorinya cukup empuk ya. Empuk tuh nggak kalah penting lah ya. Yang penting adalah kenyamanannya, tetap nyaman, empuk, dan belum ada semua tombol-tombol fisik di bagian setir ini karena memang dia adalah tipe XADS. Nah, di sini ada logo Daihatsu warna chrome. Yang paling penting adalah sudah ada airbag nih, airbagnya. Setirnya memang tidak begitu besar, ini pas banget. Dan di sini seperti biasa, switch untuk perlampuan, switch untuk perwiperan, semuanya ada. Kisi AC warnanya hitam, tidak ada aksen warna chrome maupun warna lain, semuanya hitam ya. Di sini ada tempat bisa koin atau tiket-tiket atau kartu-kartu parkir. Di sini juga tetap ada satu buah penyimpanan lagi. Karena dia tipe XADS, maka dia belum mendapatkan head unit yang berupa touchscreen, tapi sudah sangat cukup ya. Anda mau mendengarkan radio, kemudian dari gadget Anda juga bisa dicolokkan menggunakan USB di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan desainnya memang ala sedikit kayak model kakaknya dia, itu dia, si Rocky ya. Hampir mirip ya, kayak model floating-floating seperti itu. Nah, di sini ada dua buah kisi AC, tombol hazard di bagian tengah. Kemudian di bagian bawahnya ada dua buah putaran kompor AC-nya. Walaupun memang masih simple sporty ya. Secukupnya aja, yang penting fungsionalnya dapat. Arah semburan pastinya belum ada, hanya tingkat daripada kecepatan untuk daripada fan-nya dan suhunya, itu aja. Nah, ada satu buah power outlet di bagian tengah 12 volt 120 watt, dan di sini juga bisa ditaruhkan untuk handphone. Dua buah cup holder tetap ada di sini. Nah, di sini personnelingnya, dan di sini adalah manual 5 percepatan. Ini kategorinya cukup kokoh. Dibuat kayak model konsol di bagian tengahnya yang memang tidak dibuat floating ya. Ini tidak bolong kanan maupun kirinya. Ini kalau kita perhatikan kategorinya ya memang tidak kokoh banget ya. Nah, di sini ada aksen karbonnya, aksen karbon dari kiri maupun kanan. Nah, di sini juga ada aksen warna silver yang ada tulisannya ADS. Lalu parking brake-nya kalau kita perhatikan di sini masih manual. Nah, di bagian belakang juga di sini tetap terdapat satu buah cup holder ya. Ini bisa dipakai untuk penumpang bagian belakang. Ini ada satu tempat kecil, mungkin buat koin juga bisa di sini. Nah, untuk daripada kategori kursinya, ini memang bahannya masih fabric, belum kulit. Materialnya ada aksen warna merah, sporty lah ya. Merah itu kan sporty katanya. Nah, di sini kategorinya juga agak pas lah, tidak keras, tidak empuk kalau maksud kami. Dan di sini juga ada sedikit aksen memeluk daripada kursinya. Cuman memang sayang sekali ini masih menggunakan ala pocong daripada kursinya. Untuk detail bagian atas, pegangan tangan sudah retract dari passenger. Kemudian sun visor tidak ada kacanya. Spion bagian tengah ini kategori fix. Kemudian di sini sun visor driver juga tidak ada kacanya. Untuk pegangan tangan daripada driver tidak ada. Tapi tidak masalah karena driver selalu berpegangan kepada setir ini. Kalau kita masuk sebagai penumpang di New Daihatsu Ayla 2023, di sini semuanya door trimnya juga aksennya warna hitam semuanya, tidak ada warna lain. Ada satu buah cup holder, kemudian tetap terdapat satu buah speaker di sini. Nah, di sini semuanya warna hitam ya. Memang pintunya kategorinya tidak begitu lebar banget. Ya pas aja, tidak begitu lebar pembukaan daripada pintunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dengan tinggi kami di 168 cm di bagian depan tadi, ini masih kategorinya cukup luas. Ada tempat kaki juga masuk di bagian sana. Walaupun kursinya di sini kalau kita perhatikan belum ada seat back pocket ya, tidak ada kantong nih, baik dari belakang driver maupun belakang passenger. Karena tipe XADS ini kosong semuanya, tidak ada seat back pocket. Namun tetap terdapat satu buah cup holder di bagian tengah sini. Nah, di sini juga gundukannya cukup tinggi ya ternyata ya, cukup tinggi di bagian tengah ini gundukannya. Dan untuk kursinya ini kategorinya memang kalau menurut kami kurang panjang dikit ya, tapi tebal banget nih ya, tebal banget, tapi memang kurang panjang sedikit. Di sini masih ada sisanya. Dan ini kategori kursinya juga fix. Untuk tipe XADS ini kursinya fix dan di sini juga bahannya fabric, aksen warna merah. Dan memang sayang sekali juga di sini masih kategori pocong. Untuk daripada headrestnya masih pocong semuanya. Nah, di bagian tengah ini kalau kita coba duduk ya, di sini kategorinya cukup tinggi ya, tinggi banget nih. Kecuali kaki kita seperti ini. Tapi masih dalam kategori yang pas lah ya, tidak keras, tidak empuk di bagian joknya. Walaupun memang sayang sekali di bagian tengah hanya 2 titik untuk set wheel-nya, maksud kami hanya 2 titik doang. Kanan dan kiri pastinya memang 3 titik, cuman di tengah aja. Cuman yang kanan dan kiri ini kami suka nih, ini rapi ya, model kayak masuk ke dalam seperti ini ya. Nah, ini pegangan tangan juga sayang sekali tidak ada
Di penumpang belakang, kanan maupun kiri tidak ada sama sekali. Karena dia adalah tipe DX ADS. Secara garis besarnya, All New Daihatsu Ayla 2023 ini memang memiliki yang pastinya tampang yang suka atau nggak sukanya itu kembali kepada selera. Kalau kami memang suka ya, apalagi memang yang tipe di atasnya dia yang lampu depannya sudah LED semuanya. Untuk daripada peleknya kami suka. Secara garis besarnya kami suka, apalagi kenyamanannya ini jauh lebih nyaman daripada Daihatsu Ayla sebelumnya. Sudah pasti ya, perubahan teknologi sudah pasti akan ditanamkan di New Daihatsu Ayla 2023 ini. Nah, sekali lagi bila Anda berminat dengan All New Daihatsu Ayla 2023 ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Daihatsu Ayla Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Anda manfaatnya dengan video ini. Sampai ketemu waktu. Salam RK Group.